Begawan Wisrawa berjalan dalam keindahannya. Hutan-hutan yang dilaluinya seakan mengubah dirinya menjadi taman bunga yang harum baunya. Pohon-pohon yang dahsyat dan rindang merebah seolah menjadi padang rerumputan hijau yang meringankan perjalanan Begawan Wisrawa. Kali-kali gemericik bersukaria. Alam memang selalu indah dan ramah, tapi tak seindah dan seramah kali ini ketika Begawan Wisrawa pergi ke Alengka melamar Dewi Sukesi bagi anaknya Danarja. Burung Tadahasih yang biasanya suka menangis tiba-tiba terus menyanyi gembira. Burung jalak ingin menjadi garuda yang dapat dijadikan tunggangan Begawan Wisrawa, pendeta yang arif bijaksana itu ke Alengka. Dan tataplah pohon-pohon Nagasari membiarkan saja dahan-dahannya diterpa angin, ingin menyerupai perempuan-perempuan elok yang sepantasnya menjadi dayang-dayang keraton, mengiringi maksud kepergian Begawan Wisrawa. Seorang pertapa tiba-tiba menghampirinya. "Oh dewa, terimalah sembah sujudku. Tak pernah ku bermimpi bahwa di hutan segelap dan seluas ini kau sudi datang. Kau adalah Batara Kamajaya yang tampan. Ketampananmu mengundang hutan ini menjadi indah," kata pertapa itu sambil menyembah Begawan Wisrawa. "Jangan salah sangka pertapa, aku bukan Kamajaya. Aku hanya manusia biasa yang sedang berjalan ke negeri Alengka," kata sang Begawan membangkitkan pertapa. Pertapa terkejut, tapi hatinya tidak kecewa karena ia percaya bahwa yang disembahnya adalah seorang dewa. Ketika Begawan Wisrawa yang hendak melamar Dewi Sukesi, putri Alengka, memang nampak bagaikan Batara Kamajaya yang sedang mencari kekasihnya, Dewi Ratih yang hilang ditelan semak bunga dan kembang-kembangan. Langkah Begawan Wisrawa semakin mantap, membuat binatang-binatang hutan takut mengganggunya. Sang Begawan teringat anaknya yang tercinta. "Oh anakku Danarja, kutinggalkan negeri Lokapala bagimu karena ku tahu kau bakal menjadi raja jagat raya yang arif dan bijaksana. Demi dirimu, aku memilih hidup sepi sebagai pertapa, menyendiri di hutan sunyi, jauh dari Lokapala. Jauh dari Lokapala. Siang malam kumohonkan pada para dewa agar kau bahagia Danarja. Kali ini Lokapala muram karena kerinduanmu. Jangan khawatir anakku, Dewi Sukesi akan segera berada di pelukanmu. Anakku," kata Begawan Wisrawa dalam hatinya. Mendadak langkahnya makin cepat. Ia seperti diterbangkan Dewa Indra ke Alengka. Selagi Begawan Wisrawa berjalan dengan kesemarakannya, bumi Alengka sedang kenyang dengan darah. Seperti terkutuk oleh dewata, keindahan negeri yang disayangi dunia ini menjadi kedahsyatan yang menakutkan. Darah para raja yang melamar Dewi Sukesi dimuntahkan oleh kesaktian pamannya, Arya Jambumangli. Prabu Sumali, raksasa yang berhati manusia, bermuram durja. Di hadapannya bersimpuh anaknya yang jelita, Dewi Sukesi beserta anaknya tercinta, Prahasta.
Burung hantu terus tersedu-sedu meski hari sudah bergulat dengan sang surya, seakan menangisi sang arwah raja-raja yang mati di tangan Arya Jambu Mangli. Dewi Sukesi bercahaya seperti menara emas di tengah lautan darah. Kecantikannya mengumandang ke segenap penjuru dunia. Bidadari pun menjadi rendah diri melihat keelokan putri raksasa yang berwujud manusia jelita ini. Sampai mega-mega mengurungkan niatnya menjadi hujan, supaya manusia bisa senantiasa terpukau akan putri bagaikan Dewi Ratih ini. Bibirnya membentuk senyuman bunga angsoka yang manja dibangunkan embun pagi. Matanya mengerling dengan kewaspadaan yang indah dari mata berlian kijang kencana. Busananya direnda dengan benang lentera. Sebagai bulan yang tertutup pelangi, demikian keadaan buah dadanya yang jelita, tersembunyi di balik kain bersulamkan manikam badari rapi. Anakku Sukesi, tahukah kau bahwa kecantikanmu adalah ciptaan empu yang pernah menghias keindahan pelataran para dewa? Tapi empu itu adalah makhluk yang tak berbahagia, seperti ayahmu, tanya Prabu Sumali, raja yaksasa yang halus budi bahasanya. Sukesi, anakku yang jelita, hentikan pertumpahan darah di tanah Alengka. Raja-raja mati di tangan pamanmu Arya Jambu Mangli. Roh mereka gentayangan tidak puas mengganggu ketentraman bumi Alengka. Rakyat susah karena kekakuan hatimu, Sukesi. Siapakah makhluk dunia yang dapat mengalahkan pamanmu Arya Jambu Mangli? Katakan kepada pamanmu Sukesi bahwa kau mau segera menjatuhkan pilihan hatimu pada seorang raja yang melamarmu, siapa saja, supaya cepat berhenti kutukan para dewa di Alengka yang kini haus darah karena keinginanmu dan kekerasan serta kesaktian pamanmu itu. Kata Prabu Sumali. Mata raja raksasa itu melayang dalam kesedihannya. Ayahku, jangan salah sangka. Pertumpahan darah bukan kehendakku, tapi kehendak pamanku Jambu Mangli. Ia memaksaku mau membela kecantikan putrimu, anugerah Dewi keindahan ini. Dengan kesaktiannya, aku sebenarnya tidak berkenan menawarkan cinta dengan kekerasan. Berhari-hari aku dilanda mimpi, dan sesungguhnya aku mau kawin bila ada manusia, tak peduli siapapun orangnya, yang dapat memenuhi permintaan mimpiku. Prabu Sumali makin termangu. Prahasta, adik Dewi Sukesi, hening menunggu. Ayahku, ketika aku bermimpi berada di suatu dunia yang tak mengenal malam, tak mengenal siang, dalam dunia itu ada alun-alun bercahaya kemerlapan. Kendaraan makhluknya adalah kereta kencana dihela binatang-binatang elok. Di atasnya ada pelangi berupa seekor naga yang sisiknya emas, yang senantiasa menetes bagaikan hujan berkah. Dalam keadaan demikian itu, aku menerima sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Aku tak tahu maknanya, tapi siapa yang dapat mengupasnya bagiku? Hanya kepadanya aku mau menyerahkan hidupku, kata Dewi Sukesi. Wajahnya bersinar seperti surya di fajar pagi. Tiba-tiba bumi bergoncang, kilat menggeledek, dan hujan tangis seakan runtuh dari kahyangan. Gelap sejenak menutupi bumi Alengka,
burung-burung mengurungkan niatnya untuk terbang, dan ibu-ibu Alengka memeluk putra-putrinya erat-erat seperti takut dikondol pada kala. Sukesi anakku, urungkan niatmu. Dewa-dewa marah mendengar permintaanmu, dan dunia yang takut berubah akan mencelamu. Aku tak tahu apa makna permintaanmu. Setauku nak, binatang akan menjadi manusia, dan manusia akan mulia seperti dewa bila ada makhluk yang dapat mengupas sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini. Urungkan niatmu, Sukesi. Ayahku, aku terima hidup sendiri seumur hidupku bila belum ada makhluk yang dapat mengupas sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Anugerah mimpiku itu. Sekonyong-konyong di luar terdengar suara ribut wanita-wanita cantik istana Alengka keluar menyaksikan kedatangan Begawan Wisrawa. Disangkanya ia Batara Kamajaya, tambah indah keadaannya. Serentak berlian kapura pendapa berkilau-kilauan, batu widuri di sekitarnya bersinar kebiru-biruan. Bunga-bunga istana menunda niatnya untuk layu menyaksikan kemegahan Begawan Wisrawa. Prabu Sumali menjemput keluar sahabat lamanya yang sangat dicintai dan dihormatinya itu. Begawan Wisrawa memeluknya, disaksikan bumi Alengka yang tiba-tiba menjadi indah. 1000 kunang-kunang memancar dari mata Begawan Wisrawa, memercikan sinar dalam kegelapan hati sahabatnya Prabu Sumali. Di luar, sorak gemuruh para hadirin menyaksikan pertemuan dua sahabat yang kesetiaannya bagaikan bintang malam merayapi tangga langit. Sumali, adikku, kenapa kehangatanmu terasa menyimpan duka? Tahun-tahun berlalu, masihkah mimpimu yang indah dahulu memendam derita? Kesedihanmu, Sumali, nampak berupa bunga gading kering. Ingatlah, Sumali, ketika kita berdua gembira bersama kijang-kijang di belantara. Kini, di masa tua kita ini, aku ingin kita berdua menjadi kijang-kijang yang berbahagia menyaksikan anak-anak kita berdua. Aku ingin melamar putrimu Dewi Sukesi untuk anakku Danareja, Sumali, kata Begawan Wisrawa. Sumali bertambah sedih hatinya, seperti tertusuk panah matahari. Kekhawatirannya muncul, jangan-jangan persahabatannya putus karena Wisrawa juga gagal memenuhi permintaan Dewi Sukesi. Kakakku Wisrawa, akankah kau menambah dosaku dengan melihat darahmu mengalir di Alengka yang gegap gempita dengan mawar-mawar neraka ini? Aku tak ingin melihat kau mati di tangan Jambu Mangli. Dan ketahuilah kakak, Sukesi mau hidup dengan mengharapkan kehidupan ini redup. Ia hanya mau menyerahkan diri kepada siapa saja yang menguraikan makna sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Sumali, Sumali, sudahkah saatnya tiba kita menangisi dunia karena permintaan putrimu ini? Lihatlah, dari pusar gunung Maliawan itu keluar berbagai cahaya berupa kembang-kembang api yang tiba-tiba menjadi mendung gelap ketika datang di Alengka ini. Aku tak takut akan Jambu Mangli. Aku lebih takut bila jagat raya marah karena aku menguraikan makna dari permintaan putrimu itu, kata Wisrawa. Alengka bagaikan berubah menjadi sejuta kegelapan. Menyanyi bidadari-bidadari malam mengintai kembang-kembang api yang berarah ke barat, timur, utara, dan selatan, bergandengan menjadi mega mendung.
Di kejauhan burung tada hasih terus merintih. Wisrawa makin kacau hatinya. Akankah ia menuruti permintaan Dewi Sukesi demi anaknya yang terkasih? Sumali, suruhlah anakmu ke taman yang sepi, jauh dari segala keindahan dan keramaian dunia sekitarnya. Hanya bunga kenanga biarkan tumbuh di sana. Sumali, demi anakku Danarja, aku akan menguraikan makna sastra Jendra Hayuningrat Pangkuating Biu seperti diminta anakku. Sumali terkejut dan kilat menggelegar di angkasa. Di antara kilat yang berapi itu nampak lintang kemupus dalam kekejamannya, dan jeritan menyayat hati dari para arwah terdengar di kejauhan. Arwah-arwah itu lari menuju bukit, bertumpuk-tumpuk di sana, saling tumpang tindih, gigi-giginya meringis dan burung palik seperti nenek tua terkekeh.